Cek testing. Halo, sudah bisa dimulai? Iya Pak, bisa dimulai. Nah, masalahnya nih kita paling lama juga setengah jam, 1 jam karena orang mau pergi mau coblos. Nanti nih protes Kak, kayak gara-gara kuliah tidak pergi orang mau coblos. Hah? Kenapa? Terserah juga. Sudah belum tershare materinya? Tershare Pak materinya tapi layar hitam di sini. Oh, kalau ini sudah? Maksud tampil tadi Pak. Termasuk? Hah? Tampil tadi Pak, tapi hitam lagi. Pakai caranya di-share yang begini-begini. Ini Tampil belum. Tampil nih Tampil Pak. nih Pak. Oke. Ya, sudah tampil Pak. Oke. Baik. Ini mata kuliah ini saya dengan Ibu Nurlina ya? Iya Pak, dengan Ibu Nurlina. Bu Nurlina, saya dosen pertama ya. Pertemuan Iya, pertama Pak. sampai ke-8 ya. Mak no. Ini berapa orang mahasiswanya ini? Untuk pendidikan seni rupa 13 orang Pak, karena kebetulan memang satu kelas untuk mata kuliah metodologi pendidikan. Gabungkah dengan pendidikan seni? Tidak Pak. Tidak, lain juga toh. Jadi ini hanya untuk pendidikan seni rupa. Iya Pak. Nah sekarang siapa ketua kelasnya? Saya Pak atas nama Nurmala Samparaja. Nah nanti kau bikin absennya hari ini ya, karena saya belum punya belum punya absen dari pasca, jadi kau bikin absennya hari ini nanti you kirimkan ke saya ya. Baik Pak. Baik, kita mulai. Jadi mengapa hari ini harus kita kuliah? Karena minggu lalu juga kita berhalangan. Minggu lalu itu karena mengantar Pak Wirdo pergi mendaftar sebagai calon rektor. Tidak enak kalau kita tidak mengantar beliau. Hari Rabu juga, hari ini bertepatan lagi dengan pencoblosan juga menjadi hari libur nasional. Nah, saya pikir kalau kita tidak ambil pagi-pagi maka kuliahnya akan terbengkalai. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Anda bahwa kita pertemuan saja hari ini 1 jam, biar secara Zoom saja. Jadi ini hanya untuk mengantar mata kuliah metodologi penelitian. Baik, dalam mata kuliah metodologi penelitian ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentu saja aturan-aturan main yang tetap harus kita sepakati. Yang pertama, bentuk perkuliahan. Saya tidak tahu perkuliahannya ke depan apakah dilaksanakan secara daring atau secara luring. Gimana ini konsepnya nih? Bagaimana dengan mata kuliah Anda yang lain? Tapi Pak, untuk mata kuliah yang lain untuk sementara masih diadakan daring, belum tahu untuk hari-hari selanjutnya Pak. Oke. Nah, pesertanya ini yang dari 13 orang ini rata-rata dari mana saja? Ada yang stay di Makassar Pak, ada juga yang di Pulau Jawa. Oh, ini yang repot kalau yang di Pulau Jawa karena dia jadi ada memang yang tinggalnya di Pulau Jawa begitu. Iya Pak.
Jadi waktu kuliah ini sudah semester berapa ini? Semester 2 ya? Iya, Pak. Berarti kemarin semua kuliahnya secara daring ya, gitu? Kemarin itu blending, Pak. Ada yang secara daring, ada juga yang secara luring. Dan kebetulan Nah, kemarin tuh bagaimana? untuk 13 mahasiswa ada semua di Makassar. Nah, ini ya kalau misalnya suatu waktu kita melakukan secara luring, bagaimana nih temannya dari Jawa itu? Apa dia tinggalnya di Jawa atau hanya kebetulan dia sekarang ada kegiatan di Jawa atau gimana? Oh, tapi Pak, kemarin tapi sudah kembali ke Makassar, Kak. Iya. Anu, Oh, sudah kembali. iya. Oh, jadi Narim lagi di Jawa toh? Iya. Hmm. Saya berharap nanti ini kita blended ini. Jadi Pak ada waktu-waktu tertentu memang kita harus bertemu karena berbeda juga rasanya kalau kita bertemu langsung dibanding kalau hanya melalui Zoom ini. Itu harapan saya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang kedua, terkait dengan mata kuliah metodologi ini sebenarnya mata kuliah bukan sesuatu hal yang baru. Metodologi itu Anda sudah mempelajarinya di S1, bahkan sudah melakukan penelitian di S1 pada saat membuat skripsi. Jadi sebenarnya yang kita akan pelajari di sini adalah mengulang kembali, memantapkan kembali atau menyegarkan ingatan kita tentang metodologi penelitian. Apalagi yang baru-baru selesai tahun kemarin, langsung lanjut S2, saya kira masih sangat segar dalam ingatannya. Berbeda misalnya memang yang sudah bertahun-tahun tamat, baru sekarang ini lanjut S2. Nah itu. Nah, oleh karena itu, nanti dalam kaitannya dengan mata kuliah ini saya berharap justru mahasiswa lah yang lebih banyak. Mungkin kita akan gantian presentasi. Jadi saya hanya mungkin mengantar, nanti pertemuan berikutnya siapa yang bicara, membahas tentang apa, nanti akan kita diskusi bersama. Kan itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkesan dibanding dengan kalau misalnya selalu kami yang membawakan materi. Itu. Itu. Yang ketiga, dalam mata kuliah metodologi ini harapannya adalah itu untuk mempersiapkan mahasiswa S2 sudah memiliki topik yang jelas, bahkan proposalnya sudah jadi setelah selesai mata kuliah ini. Itu harapannya. Sehingga begitu selesai mata kuliah ini, Anda soalnya sudah siap mental dan proposalnya sudah siap untuk melakukan penelitian. Sehingga dimungkinkan Anda bisa selesai lebih cepat. Jadi bayangkan kalau misalnya di semester 2 ini proposalnya sudah oke, sudah siap. Nah, masuk semester 3 langsung penelitian. Jadi Anda bisa selesai tidak sampai 2 tahun, mungkin hanya 1 tahun 3 semester lebih lah. Yang jelas tidak sampai 2 tahun. Itu kalau misalnya sesuai dengan skenario yang kita rancang. Hanya memang dalam kenyataannya terkadang juga mahasiswa setelah lewat mata kuliah ini tetap saja proposalnya tidak jadi-jadi. Nah, mau diapa lagi? Kami kan hanya sebatas memfasilitasi. Pada akhirnya terpulang kepada Anda. Andalah yang menentukan. Jadi itu anunya. Oleh karena itu, mulai sekarang, mulailah Anda berpikir tentang kira-kira topik apa yang Anda akan teliti. Itulah nanti yang selalu kita diskusikan sepanjang dalam perkuliahan ini, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Jadi mungkin di akhir-akhir nanti, ketika Ibu Nurli naik nanti, itu tugasnya hanya
membimbing, memantau, mengarahkan, Anda memaparkan, gagasan proposal yang akan diteliti. Jadi tugas saya adalah menyiapkan Anda, mempersiapkan proposalnya. Setelah proposalnya jadi, maka dibicarakanlah di dalam kelas bergantian, diberikan masukan. Sehingga itu tadi harapannya setelah Anda selesai di semester 2 ini, di mata kuliah metodologi penelitian ini, betul-betul Anda sudah siap untuk melakukan penelitian. Itu harapannya ya. Baik. Dalam kaitannya dengan mata kuliah metodologi penelitian, ada 3 langkah utama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, pada saat akan melakukan penelitian. Yang pertama adalah menyusun proposal. Jadi target kita pada kuliah ini adalah menyusun proposal. Jadi harus proposalnya sudah jadi dalam semester ini. Nah, setelah proposalnya sudah jadi, maka langkah kedua adalah tentu melakukan penelitian, melaksanakan penelitian. Penelitian kami berharap Anda sudah laksanakan di semester 3. Anda sudah laksanakan di semester. Bahkan bisa juga misalnya sambil jalan sekarang semester ini, kalau memang proposalnya sudah bagus, sudah jelas arahnya, pelan-pelan Anda sudah bisa mengumpulkan data, sudah melaksanakan penelitian. Jadi penelitian itu, pengumpulan data itu bisa dilaksanakan beriringan dengan penyusunan proposal. Dengan demikian maka itu akan lebih mempercepat. Nah, setelah dipastikan bahwa datanya sudah lengkap, setelah Anda melaksanakan penelitian, maka langkah terakhir adalah menulis laporan. Menulis laporan. Ya, tentu saja laporan pertama adalah laporan hasil penelitian untuk persiapan seminar hasil. Seminar hasil ya. Nah, nanti setelah itu, setelah seminar hasil, lalu diseminarkanlah hasil penelitiannya, mungkin ada beberapa masukan. Setelah itu ujian tutup. Setelah ujian tutup selesai, Anda sudah magister. Jadi Anda sangat dimungkinkan selesai hanya 3 semester. Oleh karena itu kami berharap jangan sampai Anda lewat dari 4 semester untuk menyelesaikan studi pada program pasca sarjana di pendidikan seni rupa ini. Bisa ya? Oke. Berikut. Nah, sekarang kita lihat di penyusunan proposal. Oh, sorry. PowerPoint-nya jelas? Halo? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, karena nanti saya bicara terus baru tidak ada yang tampil. Oke. Langkah pertama seperti tadi yang saya katakan, target kita semester ini adalah menyusun proposal. Jadi proposal ini harus jadi paling lambat sampai pertemuan ke-8. Proposalnya sudah jadi. Paling tidak rumusan masalahnya jelas. Nah, dalam menyusun proposal, yang pertama harus dibuat adalah latar belakang. Latar belakang ini biasa juga disebut orang rasional, yang mendasari. Apa yang mendasari? Dari kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, ini sangat penting ini. Sangat penting. Kekuatan sebuah proposal bergantung pada latar belakangnya. Karena di latar belakang inilah seorang peneliti mengemukakan pentingnya penelitian yang akan dilaksanakan.
di latar. Jadi di sini kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya argumentatif. Kalimat-kalimat, paragraf-paragraf yang sifatnya, memprovokasi. Memprovokasi yang menegaskan bahwa penelitian yang akan kita laksanakan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mendesak. Itu. Itu harus disampaikan di situ. Nah, sehingga siapapun yang membaca proposal kita, dia akan merasa tergugah. Dia akan mendukung bahwa memang rumusan masalahnya ini sangat menarik, sangat penting, sehingga dia harus diakomodasi. Dan itu dilaksanakan, diuraikan di latar belakang. Nah, urutan latar belakang, yang pertama, ada 2 model dalam penulisan latar belakang. Ada model yang pertama itu memulai dari pandangan umum, kemudian semakin ke belakang semakin mengerucut ke persoalan yang akan diteliti. Katakanlah misalnya Anda ingin meneliti tentang pembelajaran seni budaya di sekolah. Maka tentu biasanya dimulai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian pelaksanaan pendidikan di setiap jenjang, lalu Anda masuklah ke bidangnya atau ke tingkat mana Anda akan meneliti. Jadi itu jadi istilahnya, jadi gambarannya semacam piramida terbalik. Jadi dimulai dari pandangan umum, lalu semakin ke bawah semakin mengerucut pada persoalan yang akan kita teliti. Itu. Nah, ada juga gaya kedua. Gaya kedua itu dia tidak mulai dari pandang, tetapi memang langsung pada fokus. Kalau misalnya berbicara tentang pendidikan seni budaya di SMP, langsung memang ke situ. Dari situlah kemudian baru dia merambah, memberikan penjelasan-penjelasan tambahan, memperkuat argumen tentang topik yang akan diteliti. Itu 2 model yang biasa digunakan di dalam merumuskan latar belakang. Yang jelas di latar belakang itu tergambar bahwa ada persoalan, kemudian berbeda dengan kenyataan, sehingga diperlukan pemecahan masalah. Dalam bahasa Sanskertanya itu namanya dasen dan dasolen. Ada kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Jadi kenyataannya misalnya pembelajaran seni budaya di sekolah kita masih belum berjalan dengan baik. Nah, harapannya adalah bagaimana bisa pembelajaran seni budaya itu berjalan dengan baik seperti harapan, seperti halnya dengan mata kuliah lain. Nah, inilah kemudian yang dicari solusinya, pemecahannya. Selalu begitu. Jadi di latar belakang tercermin dengan jelas ada masalah. Ada masalah. Apa itu masalah? Ketika terjadi kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Itu. Nah, dari situ kemudian di akhir dari latar belakang itu, nah disitulah dirumuskan pertanyaan penelitian yang biasa juga disebut dengan rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah. Jadi bagian akhir dari latar belakang adalah melahirkan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Nah, rumusan masalah inilah kemudian yang akan kita teliti, yang akan kita jawab. Itulah sebabnya setelah rumusan masalah, bagian berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini selalu berbanding lurus dengan rumusan masalah.
Kalau rumusan masalahnya hanya 3, maka seharusnya tujuan penelitiannya juga hanya 3. Nah, yang repot itu kalau misalnya rumusan masalahnya 3, sementara tujuan penelitiannya hanya 2. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Sama halnya juga nanti dengan kesimpulan. Kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya juga 3. Jangan sampai hanya 2, tetapi dimungkinkan lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau memang ada hal-hal penting yang menurut peneliti perlu disampaikan sebagai kesimpulan dari hasil penelitiannya. Itu. Jadi itu di latar belakang. Latar belakang ini dalam proposal itu masuk dalam bagian dari bab 1. Bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat hasil penelitian. Itu ada 4 bagian di situ. Nah, selanjutnya setelah latar belakangnya oke, sudah mantap di situ, latar belakang ini jangan terlalu panjang. Untuk tesis itu latar belakangnya jangan lebih dari 3 halaman lah. Karena latar belakang yang terlalu panjang, itu biasanya hanya bertele-tele, malah biasanya tidak tegas. Tidak jelas arahnya mau kemana. Tidak jelas apa masalahnya. Oleh karena itu, saya sarankan jangan lebih dari 3 halaman. Mungkin hanya 2 saja sudah cukup latar belakang. Beda misalnya kalau disertasi, disertasi memang karena kajiannya agak luas, maka biasanya latar belakangnya juga minimal 5 halaman. Tapi untuk tesis, maka latar belakangnya ya paling 3 halaman lah paling banyak. Itu ya. Nah, yang berikutnya di bab 2 adalah kajian pustaka. Nah, ini juga saya lihat selama ini saya mencoba memeriksa hasil-hasil penelitian tesis di S1, di S2, biasa juga di S1. Ini kadang-kadang kajian pustaka ini masih perlu diluruskan. Bahkan pernah saya menemukan skripsi atau tesis, kajian pustakanya itu hanya merupakan definisi dari judul. Padahal mestinya tidak seperti itu. Jadi kajian pustakanya hanya definisi atau pengertian dari judul. Kalau memang seperti itu, maka modalnya cukup kamus. Modalnya hanya cukup kamus saja. Di kamus kan ada nih. Katakan misalnya judulnya judulnya berbunyi begini. Kajian makna simbolik ukiran rumah adat di Toraja. Maka kajian pustakanya dia tulis A, pengertian kajian. Kedua, pengertian makna. Ketiga, pengertian makna. Ketiga, pengertian simbolik. Dan seterusnya. Jadi hanya deretan pengertian dari kata judul itu. Dan itu tidak benar. Tidak benar. Kajian pustaka ini adalah teori atau pustaka yang terkait dengan variabel atau objek yang kita teliti. Itu jadi bukan bahwa ada pengertian iya, bahwa ada definisi iya, tetapi tidak sesederhana itu. Harus ada teori berkaitan dengan objek yang kita teliti. Katakanlah Anda meneliti tentang makna simbolik. Perlu ada kajian tentang simbolik itu. Bagaimana teori simbol, bagaimana bentuk-bentuk simbol, dan sebagainya. Jadi bukan hanya pengertian kata simbol itu, tidak. Harus ada teori tentang simbolik dan segala persoalan yang berkaitan dengan simbol. Karena kajian pustaka ini harapannya nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji, untuk mengulas
membahas hasil penelitian. Itu tujuannya kajian pustaka. Jadi harapannya kajian pustaka itu betul-betul nanti akan dijadikan dasar untuk membandingkan dengan hasil penelitian Anda. Itulah sebabnya kajian pustaka biasa juga disebut dengan landasan teori. Jadi betul-betul kajian pustaka ini menjadi landasan dari landasan teori dari penelitian yang digunakan. Itu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi deretan pengertian atau definisi. Jadi katakanlah misalnya Anda membahas tentang pembelajaran seni rupa misalnya di sekolah. Anda harus paham tentang teori-teori pembelajaran seni rupa yang ideal sebagaimana seharusnya. Nah, itulah kemudian nanti akan kita bandingkan dengan hasil penelitian yang kita temukan di lapangan. Apakah hasil penelitian di lapangan berbeda dengan teori pembelajaran seni rupa yang ideal, yang seharusnya, atau sejalan? Nah, kalau misalnya yang Anda temukan di lapangan sesuai dengan teori, maka itu akan memperkuat teori yang ada. Tetapi jika sekiranya yang kita temukan di lapangan bertentangan dengan teori, maka itu muncul teori baru, soalan baru yang akan dicari apa penyebabnya. Jadi itu tujuannya semuanya kajian pustaka. Jadi betul kajian pustaka ini itu nanti akan sangat dirasakan manfaatnya di bagian 4, di bab 4, di pembahasan hasil penelitian. Pembahasan. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian setelah kajian pustaka, lanjutnya adalah metode. Metode ini artinya cara. Metode artinya cara. Itulah sebabnya biasa juga saya lihat ada skripsi atau tesis menulis di bab 3 itu metodologi penelitian. Bukan metodologi. Metode. Metode itu artinya cara. Kalau metodologi adalah ilmunya. Metodologi penelitian betul, tetapi metode dalam tesis yang benar bukan metodologi. Metode penelitian. Cara, metode artinya cara. Cara penelitian itu dilaksanakan. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah metodologi, ilmu tentang metode penelitian. Nah, itu nanti akan kita bahas khusus tentang metode-metode penelitian itu. Apa-apa saja yang dibahas di situ. Berikut. Ini kekecilan ini. Nah, ya. Ini tadi sudah ini. Latar belakang. Isinya di latar belakang itu ada membahas tentang harapan sesuai dengan teori. Lalu kenyataannya seperti apa. Lalu itulah yang menjadi alasan meneliti. Sehingga muncul pertanyaan penelitian. Ini tadi sudah yang dibicarakan. Nah, ini juga tadi sudah. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka kemukakan teori yang terkait dengan masalah. Jadi kemukakan teori yang berkait dengan masalah atau variabel yang diteliti, bukan hanya definisi atau pengertian dari judul. Teori akan menjadi dasar dalam membahas hasil penelitian, itu juga sudah dijelaskan tadi. Jadi pastikan bahwa teori yang Anda gunakan betul-betul akan dijadikan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian di bab 4. Hindari tinjauan pustaka yang hanya mengemukakan serangkaian definisi pengertian judul. Sudah tadi.
Tinjauan pustaka bersumber bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari hasil penelitian, dan bisa juga dari sumber lain internet. Bahkan sekarang ini tinjauan pustaka itu malah diarahkan ke jurnal. Mengapa jurnal? Karena jurnal itu dianggap adalah sumber informasi yang update. Update karena jurnal ini kan menyajikan hasil penelitian yang up to date, yang terkini. Berbeda dengan buku. Tetapi bukan berarti bahwa buku tidak bagus. Buku juga bagus. Karena ada memang sumber-sumber informasi yang memang sudah seperti itu, tidak banyak berubah. Jadi bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari hasil penelitian. Jadi Anda bisa masuk ke perpustakaan, melihat-lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh orang. Nah, biasanya juga begini yang menarik. Jadi kalau misalnya Anda masuk di dalam mencari, katakanlah Anda mencari kajian pustaka atau tinjauan pustaka, serta Anda misalnya ada teori yang menurut Anda menarik, Anda lihat di hasil penelitian, lalu untuk membaca lebih jauh tentang teori itu, maka Anda bisa melihat daftar pustakanya. Lacak apa judul bukunya, siapa penulisnya, diterbitkan di mana. Itulah pentingnya mengapa di daftar pustaka itu yang ditampilkan itu betul-betul adalah semua yang kita tulis. Jangan sampai ada yang Anda tulis di penelitiannya itu tetapi tidak tercantum di daftar pustaka. Sehingga ketika orang ingin melacak informasi itu lebih jauh, tidak bisa dia temukan karena Anda tidak cantumkan di daftar pustaka. Atau sebaliknya, karena Anda mau dilihat bahwa hebat, Anda cantumkan banyak sekali daftar pustakanya sampai 2-3 halaman, tapi ternyata setelah dicari bukunya di dalam dicari pendapatnya di dalam tesis tidak ditemukan. Itu juga tidak boleh, tidak benar itu. Jadi dipastikan bahwa apa yang Anda tulis di laporan memang itu memang dicantumkan daftar pustakanya di bagian terakhir. Itu. Apalagi? Nah, yang terkait dengan metode. Terkait dengan metode penelitian bergantung dari jenis penelitiannya. Apakah penelitiannya hanya deskriptif, dia penelitiannya eksperimental, apakah penelitian tindakan kelas atau penelitian pengembangan. Itu harus disesuaikan. Jadi kalau penelitiannya deskriptif artinya menjelaskan kondisi alamiah. Nah, kalau penelitiannya eksperimental itu artinya biasanya lingkungannya, suasananya direkayasa. Dicoba berdasarkan perlakuan yang akan kita mau teliti. Nah, kalau penelitian tindakan kelas itu biasanya adalah pemecahan masalah dengan menerapkan sebuah penelitian tindakan kelas ini. Jadi penelitian tindakan kelas intinya adalah memecahkan persoalan di dalam kelas. Kalau penelitian R&D, pengembangan, artinya mengembangkan sebuah produk. Pengembangan ini ada 3 macam, bisa jadi memang belum ada sebelumnya, sehingga yang kita kembangkan itu adalah betul-betul sesuatu hal yang baru. Bisa juga barangnya sudah ada, tetapi disempurnakan sehingga menjadi lebih bagus lagi. Itu juga masuk penelitian pengembangan. Dan bisa juga penelitian pengembangan ini menciptakan alternatif sehingga masyarakat pengguna ada pilihan selain dari barang yang sudah ada. Itu dimungkinkan. Jadi sangat keliru kalau misalnya dikatakan bahwa dalam penelitian pengembangan itu dianggap tidak bagus kalau misalnya sudah ada sebelumnya. Nah, padahal dimungkinkan kita mencari alternatif lain sehingga nanti konsumen akan melakukan perbandingan pemilihan nanti akan membandingkan mana yang lebih bagus di antara produk yang sudah ada. Dalam kaitannya dengan metode penelitian, hal yang
diuraikan adalah yang pertama jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitiannya tadi itu apakah deskriptif, eksperimen, PTK, dan RNI. Sedangkan desain penelitiannya itu adalah bagaimana bentuk pelaksanaan penelitian itu, bagaimana rancangannya. Itu yang dimaksud. Kemudian B, definisi operasional variabel atau definisi konsep. Nah, ini perlu jelas ini. Definisi operasional variabel. Variabel artinya objek yang kita teliti. Ini perlu didefinisikan secara operasional supaya memudahkan kita di dalam mengumpulkan data. Karena variabel yang kita tidak definisikan secara operasional, maka itu biasanya menyulitkan kita di dalam mengumpulkan data. Saya biasa memberikan contoh sederhana seperti ini. Katakanlah misalnya Anda ingin meneliti tentang pengaruh rajin kuliah terhadap prestasi. Jadi variabelnya di sini kan ada 2. Yang pertama adalah rajin kuliah dan yang kedua adalah prestasi. Nah, ini yang rajin kuliah harus dibuat definisinya yang operasional. Apa yang dimaksud dengan rajin kuliah? Jadi jangan Anda mengatakan yang dimaksud rajin adalah yang tidak malas pergi kuliah. Enggak seperti itu. Jadi harus ada batasan yang jelas, misalnya yang dimaksud misalnya kata rajin, kategori rajin pergi kuliah, misalnya adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan misalnya 14 kali, minimal 14 kali dari 16 kali pertemuan. Jadi dia hanya alfanya 2 kali. Itu masuk dalam kategori rajin. Tapi kalau ada mahasiswa yang sudah 3 kali alfa, sudah dianggap tidak rajin. Apalagi 4 kali alfa, sudah tidak rajin. 5 kali alfa, ya sudah tidak bisa. Tidak bisa lagi ikut tes. Tidak lulus. Jadi harus ada batasan yang jelas bahwa yang dimaksud rajin di sini adalah mahasiswa yang hadir minimal 14 kali pertemuan dari 16 kali yang dijadwalkan. Itu namanya definisi operasional. Definisi yang bisa diukur dan bisa diamati. Kalau hanya Anda mengatakan rajin adalah mahasiswa yang tidak malas, bagaimana mengukurnya? Itu. Demikian pula misalnya prestasi. Prestasi harus jelas. Apa yang dimaksud prestasi? Nah, misalnya prestasi adalah hasil belajar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti ujian akhir kah, dan seterusnya. Atau dikatakan bahwa prestasi adalah nilai akhir yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan itu. Begitu. Itu harus ada definisinya yang jelas ya, itu namanya definisi operasional variabel. Yang berikut, populasi sampel. Populasi, nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa di dalam menyampaikan populasi itu harus ditentukan jumlahnya. Karena nanti kita bisa mengetahui, menyatakan dia banyak atau besar kalau ada jumlahnya. Karena dari situlah nanti lalu kita ada dasar untuk melakukan sampel penelitian. Kalau populasinya tidak jelas, agak sulit kita untuk menentukan sampel. Oleh karena itu biasanya populasi harus dalam bentuk kuantitatif. Misalnya jumlah siswa berapa. Misalnya Anda ingin meneliti bagaimana pandangan mahasiswa FSD terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Nah, setelah pemilu nanti ini, saya siapa tahu ada yang mau teliti, mahasiswa FSD sekarang kan 1.600-an orang. Nah, kan tidak mungkin diambil semua itu. Maka disampel. Bagaimana cara penentuan sampelnya, ada cara-cara tertentu yang dikembangkan, yang disebut dengan teknik sampling. Nah, populasi dan sampel ini biasa disebut sebagai subjek penelitian. Ini biasanya untuk penelitian kualitatif. Yang bagian D yang perlu diuraikan di dalam metode penelitian adalah teknik pengumpulan data. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa teknik apapun yang Anda gunakan, pastikan bahwa
teknik pengumpulan datanya itulah reliable dan valid. Nah, ini tugas Anda ini mencari pengertian reliable dan valid. Apa itu reliable dan valid? Nanti Anda sampaikan minggu depan. Yang berikut, teknik analisis data. Nah, yang terakhir dari bagian metode penelitian ini adalah teknik analisis data. Itu. Jadi inilah 5 hal yang perlu disampaikan di dalam metode penelitian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan penelitian. Pada saat akan melaksanakan penelitian, pastikan. Nah, ini ceritanya setelah proposalnya sudah jadi, sudah lengkap, sekarang kita sudah akan mengumpulkan data. Kita sudah mau turun ke lapangan. Pada saat akan melaksanakan penelitian, pastikan 1, instrumen penelitian sudah siap. Jadi instrumennya harus sudah siap. Yang dimaksud dengan instrumen adalah alat untuk mengumpul data. Jadi kalau misalnya katakanlah instrumennya adalah wawancara, teknik. Jadi instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Jadi katakanlah misalnya teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara. Misalnya Anda ingin mengumpulkan data dengan teknik pengamatan, instrumennya bisa salah satu di antaranya adalah kamera. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kalau Anda ingin mengamati, jangan mengandalkan pada pengamatan mata, tetapi perlu di-backup dengan kamera. Bahkan kalau perlu video, seperti sekarang kan sudah sangat canggih. Sehingga setiap saat Anda bisa memutar kembali momen itu. Yang kedua, objek atau fokus penelitian harus jelas. Jadi pastikan sebelum kita ke lapangan, sudah harus jelas apa yang menjadi sasaran penelitian kita. Jangan sampai Anda sudah di lapangan, karena fokusnya tidak jelas, lalu Anda tergoda pada hal-hal yang lain. Sehingga momen itu telah berlalu, padahal Anda tidak menangkap dari apa yang seharusnya Anda teliti. Itu. Contoh, katakan misalnya ada salah satu peristiwa budaya yang menarik di Takalar, itu namanya Maulud Lompoa. Kalau ada orang Takalar di sini tahu ini, pasti tahu ini. Nah, katakanlah misalnya Anda ingin meneliti unsur-unsur seni rupa yang terdapat pada Maulud Lompoa itu. Pelaksanaan Maulud Lompoa. Nah, itu sebelum Anda turun ke lapangan, pastikan bahwa unsur-unsur seni rupa apa yang akan Anda amati. Karena jangan sampai setelah Anda turun ke lapangan malah justru tergoda pada hal-hal yang lain. Karena dalam pelaksanaan itu ada tarian, ada musik, ada prosesi lain. Nah, kalau Anda sibuk mengamati itu, maka Anda akan kehilangan momen untuk mengamati unsur-unsur yang seharusnya Anda teliti. Yang ketiga, peralatan pendukung harus lengkap. Seperti kamera, alat tulis, alat perekam yang lain, dan sebagainya. 4, dokumen penelitian lengkap. Ya, dokumen maksudnya di sini termasuk misalnya surat-surat izin penelitian apa segala macam. Karena ini kalau kita melakukan penelitian di daerah kan harus ada isinya, harus ada macam-macam. Jangan sampai Anda sudah di lapangan, ternyata Anda tidak membawa surat pengantar, surat izin penelitian, sehingga Anda secara teknis akan mengalami kesulitan. Yang kelima, hubungan dengan subjek dan narasumber baik. Ini juga perlu diperhatikan. Pastikan pada saat Anda mengumpulkan data, komunikasi dengan narasumber baik. Karena kapan tidak bagus komunikasi dengan narasumber, maka Anda kesulitan akan mengambil data. Yang terakhir, adakan triangulasi data. Jadi triangulasi di sini artinya pengecekan, cross-check. Jadi bisa dilakukan dengan teknik triangulasi teknik, bisa juga dilakukan dengan triangulasi sumber. Itu. Jadi seperti apa triangulasi teknik dengan sumber itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang lain.
Jadi Anda juga bisa mencari informasi bagaimana dan apa yang dimaksud dengan triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi sumber data. Yang terakhir, penulisan laporan. Dalam menulis laporan penelitian atau tesis, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pastikan Anda mengikuti pedoman penulisan tesis yang ada di pasca sarjana, yang biasa disebut dengan gaya selingkung. Ada itu, jadi mestinya setiap mahasiswa memiliki ini. Biasanya disiapkan oleh pasca, bagaimana kaidahnya, bagaimana tata tulisnya, bentuknya, formatnya, apa segala macam. Sehingga ketika tesisnya, proposalnya sudah disusun, betul-betul tidak ada persoalan. Yang kedua, ikuti kaidah penulisan ilmiah. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baku. Dan keempat, aktif konsultasi dengan pembimbing. Selesai. Kalau ini Anda lakukan, saya yakin dan percaya penelitian Anda, tesis Anda selesai kurang dari 3 bulan. Oke? Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan dari Anda terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi. Ini masih ada waktu 8 menit. Jadi kita akan berakhir di pukul 8 karena siap-siap untuk ke TPS. Silakan. Tapi Pak, izin bertanya, untuk judul tesis apakah bisa dikonsultasikan dulu terdahulu kepada Bapak atau bagaimana Pak? Nanti kita bicarakan bersama. Jadi teknisnya ya biasa begini. Setiap mahasiswa menyiapkan 3 judul. Persiapan 3 judul, nanti akan kita lihat bersama. Dia akan dibicarakan bahwa kalau judul ini kelemahannya apa, kalau ini apanya Anda mau teliti. Jadi di sini bukan hanya saya yang berkomentar, tetapi temannya juga bisa memberikan masukan. Begitu. Jelas? Sangat jelas Pak, terima kasih. Oke. Jadi supaya artinya apa? Saya mau supaya semua teman, bukan hanya saya, tetapi teman-temannya juga paham bahwa ternyata kalau kita memilih topik seperti ini idealnya. Ada pertimbangan-pertimbangannya sehingga dia ke depannya nanti kalau akan melakukan penelitian akan semakin peka. Itu idenya. Silakan yang lain. Jadi minggu depan siapkan judul setiap orang masing-masing 3 untuk kita bicarakan. Ya. Karena menurut saya kalau secara teori metode penelitian saya kira tidak terlalu banyak persoalan karena di samping banyak sekali sumber, banyak sekali buku yang kita bisa baca. Menurut saya kan lebih bagus kalau sambil berjalan dalam artian bahwa begitu kita berbicara tentang bagaimana menyusun proposal latar belakang, kita bertanya apa persoalannya di situ, apa masalahnya. Begitu kita membicarakan Anda menyusun kajian teorinya, tinjauan pustakanya, kita berbicara tentang dia tidak perlu secara gitu ya harapannya. Oke? Begini. Lihat yang biasa kentuk. Lihat. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kira untuk pertemuan pertama ini cukup sekian. Siap-siap pergi mencoblos, jangan sampai Anda golput. Dan pastikan bahwa dalam menentukan pilihan harus menggunakan akal sehat, rasional. Karena ini berbicara tentang nasib bangsa 5 tahun ke depan.
Dan bukan hanya sekedar itu, apapun yang Anda pilih, maka itu Anda akan tanggung jawabkan sampai mati. Gimana? Berapa orang yang hadir di ini? Hadir semua ya 13? Iya Pak, hadir semua untuk mahasiswa pendidikan seni rupa. Tapi Pak, ada yang ingin saya tanyakan tadi, Bapak mengatakan untuk minggu depan cari reliable dan valid. Itu untuk tugas ya. atau bagaimana Pak? Apa ya? Bisa juga menjadi bentuk tugas. Artinya begini, tadi kan saya katakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pastikan teknik pengumpulan data yang kita gunakan itu harus reliable dan valid. Nah, supaya Anda lebih paham tentang pengertian dan reliable, valid dan reliable, maka carilah apa yang dimaksud dengan reliable dan valid itu. Yang kedua, tugas kedua adalah itu tadi, triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Apa yang dimaksud dengan kedua istilah itu? Nah, supaya nanti pertemuan minggu depan itu dulu yang saya tagih. Apa yang dimaksud Anda, apa yang Anda pahami tentang reliable, apa yang Anda pahami tentang valid. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Itu. Nah, tentu sambil menyiapkan topiknya, topik apa yang mau dibahas. Judulnya maksud saya. Oke, masih ada pertanyaan? Coba saya lihat Nurul Hakiki ya? Iya, tapi Pak, S1-nya dari mana? saya dari UNM, tapi Fakultas Bahasa dan Sastra Daerah, Pak. 2016 selesai. Oh gitu ya. Kok lanjutnya di S2 seni rupa? Memang selama ini mengajar seni budaya ya? 1 tahun belakangan ini mengajar seni budaya, Pak, setelah sertifikasi seni budaya. Oh, mantap. Hebat. Eh, Salmia. Halo Salmia. Salmia siapa ini? Halo Mia. Halo Salmia. Ya Pak, ya. Jangan pergi coblos ini belum ya? Belum Pak, masih di rumah. Hah? Masih Jangan sampai golput Ki Bella. Hah? Tidak golput gitu? Tidak. Janganlah. Pastikan bahwa pilihannya harus yang rasional toh. Iya Pak. Jangan disebut nomor berapa atau diri begitu saja. Ya, aman. Aman atau amin? Dari mana Nurmala? S1-nya dari mana Nurmala? Dari pendidikan seni rupa Pak. Oh, seni rupa juga, UNM. Iya Pak. Oh, tapi Muhammad Rizky. Dari FSD juga. Wahyu ini Sigit Aryo Tijo. Halo Sigit. Halo, iya, Prof. S1-nya di mana? Di S1-nya Surabaya. Surabaya ya? Seni rupa? Desain produk. Oh, desain produk ya? Ya. Sekarang sudah bekerja? Sudah menjadi guru SMP. Nah, hebat. Magfira. Halo Magfira masih ada? Iya Pak, S1-nya di mana Magfira? di UNM Pak. Oke. Seni rupa? Iya Pak. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai jadwalnya Pak, tidak bisa Pak dipindahkan ke hari Kamis Pak. Hari Kamis itu saya full mengajar S1. Full K. Kalau hari Jumat Pak? Jadi Jumat agak kosong. Ya bergantung sih dari teman-temannya. Jumat saya kosong. Bisa Jumat. Yang penting teman-temannya yang lain jangan ada yang artinya tidak bisa Jumat karena Jumat ada perkuliahan dari jam 7 sampai jam 10 terus lanjut jam 1 sampai jam 3:30. Ya itu. Saya Jumat bisa, tapi kalau Kamis full.
Saya jadwal fullnya itu di S1 Senin, Kamis, Selasa pagi. Rabu malah tidak ada jadwalnya di S1. Oke, nanti difikirkan jadwalnya Makfira. Siapa lagi nih? Ini ya. Jayadi, Makfira, Muhammad Saiful, Muhammad Ramdhani, Ramadan, Muhammad Reski. Oke, saya kira hari ini cukup sekian saja ya. Ini kita siap-siap ini mau pergi Macoblos ini, sudah lewat jam 8. Iya, Pak. Nah, Iya. pokoknya jangan ada sampai golput. Oke. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Siap-siap nih, Bu. kita semua. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Jadi nanti Nurmala kirimkan anunya ya. Daftar hadirnya hari ini. Sudah saya kirim, Pak. Oke, baik. Makasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mohon leave ya. Siap-siap. Nggak boleh golput.